Baik Bapak Ibu, para pendengar setia kaum muslimin, kita langsung kembali membuka al-hadisnya. Halaman 61, baris yang kedua dari atas. Oh, baris ketiga dari bawah. Halaman 61, baris yang ketiga dari bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul qiraati, bab bacaan fil maghribi di dalam sholat maghrib, bikisoril mufassal, bikisori dengan pendeknya, al mufassal surat mufassal, surat-surat yang pendek. Bikisoril mufassal dengan pendeknya al mufassal. Mufassal itu ya surat-surat yang pendek. Babnya bacaan di dalam sholat maghrib dengan bacaan yang pendek, termasuk surah-surah mufassal ya. Ya, surah mufassal itu ya termasuk juz yang terakhir itu ya. Akhbarana Uyainat Ubaidullah ibn Sa'idin qala hadatsana Abdullah ibn al-Harisi anid Dhahhak ibn Utsman an Bukar ibn Abdullah ibn al-Ashajji an Sulaiman ibn Yasarin an Abi Hurairah. Qala berkata Abi Hurairah, ma sholaitu, tidak sholat saya, waro'a ahadin, waro'a di belakang, ahadin seseorang, asbaha yang lebih serupa, sholatan sholatnya, bi Rasulillahi dengan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, min fulanin dari fulan. Fasolaina maka sholat saya, waro'a di belakang dzalikal insan, demikian manusia. Wakana dan ada Nabi yutilu memanjangkan, maksudnya melamakan, panjang itu lama, al-ulaya ini yang awal keduanya, minadz zuhri dari sholat zuhur, artinya 2 rakaat yang awal dari sholat zuhur.
Wa yukhaffifu dan meringankan siapa Nabi. Meringankan artinya mempercepat. Fil ukhraya ini di dalam yang akhir keduanya. Kedua rakaat yang akhir. Wa yukhaffifu dan meringankan sapa Nabi fil asri di dalam sholat asar. Wa yaqra'u dan membaca siapa Nabi fil maghribi di dalam sholat maghrib bikisaril mufassal. Bikisari dengan pendeknya al-mufassali surat mufassal, surat yang pendek. Wa yaqra'u dan membaca siapa Nabi fil isya di dalam salat isya. Wa yaqra'u dan membaca sapa Nabi fil isya di dalam salat isya bisyamsi wa duhaha dengan surat wasyamsi wa duhaha. Maknanya bisyamsi dengan matahari wa duhaha dan waktu duhanya matahari. Maksudnya surah Asy-Syamsi itu. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Nah. Wa asbahiha dan yang menyerupainya pada surat atau yang serupa jumlah ayatnya, arti tidak terlalu beda jauh. Wa yaqra'u dan membaca Nabi fis subhi di dalam sholat subuh. Bisurataini dengan dua surah. Tawilataini yang panjang keduanya. Jadi Abu Hurairah berkata, saya tidak sholat di belakang seseorang yang sholatnya lebih menyerupai terhadap Kanjeng Nabi SAW daripada si fulan. Jadi sholatnya dia itu betul-betul serupa dengan sholatnya Nabi, yaitu prakteknya Nabi. Ketika Nabi sholat duhur, Nabi itu memanjangkan atau melamakan di dalam membaca surat atau dua rakaat yang pertama dari sholat duhur itu. Ya. Jadi kalau sholat duhur, dua rakaat yang pertama itu Nabi bacanya ya suratnya panjang. Dan kemudian Nabi meringankan di dalam dua rakaat yang akhir karena tidak membaca surat seperti yang kemarin sudah kita kaji. Jadi hanya membaca Al-Fatihah saja. Dan juga Nabi meringankan di dalam sholat asar. Ya, di sholat asar Nabi baca suratnya tidak terlalu yang panjang-panjang, yang ya cukup yang sedang. Ya barangkali pendeknya ukuran Nabi dengan kita barangkali ya berbeda. Kalau kita namanya pendek ya qul huwallahu ahad. Nah, kalau Kanjeng Nabi ya masih paling enggak surah At-Takatsur itu. Hal ataka hati al-ghasyiyah. Nah itu.
Dan Nabi membaca di dalam sholat maghrib dengan surat-surat mufassal. Jadi kalau sholat maghrib, ya Nabi membaca surat yang pendek-pendek, ya mungkin standar wattini wazzaitun. Nah, itu mungkin ya. Dan Nabi di dalam sholat isya membaca surah wasyamsi waduhaha dan surah yang serupa, artinya yang ya panjangnya suratnya itu yang tidak jauh beda lah. Dan Nabi membaca di sholat subuh 2 surat yang panjang. Nah, jadi kalau sholat subuh ini kan 2 rakaat, berarti 2 surat, dua-duanya itu yang dibaca oleh Nabi surat yang panjang. Surat Yasin, ya, surah Al-A'raf. ya tapi sholatnya kalau sudah kesiangan ya jangan yang surat yang panjang ya. Nah, kalau Kanjeng Nabi kan begitu masuk waktu terus sholat ya. Tapi sekali lagi ini bukan wajib ya. Karena ketentuannya sholat itu bacaan surat yang sudah kita hafal. Jangan belum hafal dibaca ya, nanti malah nggak benar ya. Yang kira-kira surat yang sudah betul-betul dikuasai, sudah hafal betul. Nah itu. Sambil barangkali menghafalkan surat-surat untuk menambah koleksi ya, surat-surat Al-Qur'an dihafalkan. Bisa nanti kalau sudah hafal betul bisa dibaca ketika sholat. Babu raf'il yadaini, bab mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan lir ruku'i, untuk ruku'. Khidha al-mankibaini, lurus kedua pundak. Kalau di depan yang sudah kita kaji, lurus kedua telinga. Nah, ini lurus kedua pundak. Mengangkat kedua tangan untuk ruku', jadi mau ruku' lurus kedua pundak. Akhbarana Qutaibatu atasana Sufyan Aniz Zuhri an Salim an Abih, qala berkata Abih, Ra'aitu, melihat saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ftataha, ketika memulai siapa Nabi as-sholata, pada sholat. Yarfa'u, mengangkat Nabi yadaihi, kedua tangannya, hatta yuhadhiya, sehingga lurus atau meluruskan siapa Nabi
mankibaihi, kedua pundaknya Nabi. Wa idza raka'a, dan ketika rukuk siapa Nabi juga mengangkat kedua tangan lurus pundak. Wa idza rafa'a, dan ketika mengangkat ra'sahu, pada kepalanya, minar ruku'i, dari ruku'. Mengangkat kepala dari ruku' artinya bangun dari ruku'. Abi berkata, saya melihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengawali sholatnya atau memulai sholatnya, Nabi mengangkat kedua tangannya ketika takbir niku ya, Allahu Akbar, memulai sholat. Saya melihat Nabi mengangkat kedua tangannya lurus kedua pundaknya. Begitu juga di saat mau ruku, Allahu Akbar, diangkat lagi sampai lurus pundak. Dan juga di saat Nabi bangun dari ruku atau iktidal, sami Allahu liman hamidah, mengangkat tangan sampai lurus pundak. Nah, jadi memang prakteknya ketika kita membuka atau takbir pertama di dalam mengawali sholat itu lurus telinga misalnya, maka untuk selanjutnya juga ketika mengangkat tangan lurus telinga semua. Bahkan sampai di saat sujud pun posisi kedua tangan ini juga lurus kedua telinga. Tapi kalau dari takbir pertama itu lurus pundak seperti tadi, begitu juga seterusnya ketika mengangkat tangan itu juga lurus dengan pundak. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dan barokah.